Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Rizkiawan di 30 hari mentoring privat ISC level pemula yang diadakan dari 17 Mei sampai dengan 15 Juni 2021. Nah, gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu dan keluarga diberikan kesehatan ya. Dan semoga kita dijauhkan dari berbagai bahaya, salah satunya yang saat ini sedang ramai itu dari bahaya dari virus corona. Nah, eh, kemarin Bapak Ibu sudah melihat atau mempelajari materi yang pertama dan sudah mengerjakan tugas juga, yaitu mengenai tulis big way atau alasan besar atau alasan terkuat eh, Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan di tugas tersebut. Nah, big way ini sangat-sangat penting seperti yang saya jelaskan kemarin karena akan selalu menjadi motivasi bagi Bapak Ibu saat menghadapi kesulitan ke depan, terutama saat belajar atau mempelajari mentoring privat ISC ini dan saat melakukan bisnis online atau saat jualan produk-produk Islamic Shopping Center dan produk lainnya. Nah, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kebuntuan, atau ketika lagi kurang semangat, ingat di gua yang Bapak Ibu sudah tuliskan atau sudah tentukan. Nah, dan Bigo ini harus selalu dilihat Bapak Ibu, harus selalu dilihat, harus selalu diingat, yang mana itu akan selalu menjadi sumber motivasi sehingga kita tidak akan habis tenaganya, sehingga kita akan selalu bersemangat. Itu review yang kemarin ya. Nah, baik, untuk kali ini kita akan bahas atau belajar bareng mengenai Facebook marketing. Nah, kenapa harus Facebook? Eh, nah, ini berdasarkan data 2020 ya. Pengguna Facebook itu ada 140 juta di Indonesia. 140 juta di Indonesia. Artinya ini adalah tempat atau wadah yang sangat-sangat potensial gitu. Mengingat ada 140 juta orang, kita bidik 1%-nya aja atau 0,5%-nya aja itu udah sangat-sangat bagus sekali atau sangat-sangat baik sekali ya untuk kita mendapatkan omset penjualan gitu. Nah, Facebook marketing ini yang akan kita fokuskan atau kita lakukan di mentoring privat ISC ini lebih ke yang sifatnya organik ya, yang sifatnya gratis. Jadi kita memanfaatkan Facebook, menggunakan Facebook secara gratis untuk memperbanyak data list calon customer. Sekali lagi, untuk menambah dan memperbanyak data list calon customer itu dengan Facebook organik dan dengan kita membuat atau meningkatkan personal branding kita gitu. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya nanti saya bahas di slide-slide berikutnya. Baik, eh, penggunaan Facebook itu mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, banyak orang menggunakan Facebook itu menghabiskan waktu untuk scrolling dan kepoin status orang. Itu yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang, terutama di Indonesia, bahkan dunia ya. Karena memang sifatnya sosial media itu, terutama Facebook, orang itu pengen cari hiburan, cari entertain gitu ya, cari hiburan. Nah, makanya kebanyakan itu menghabiskan waktu untuk ya scrolling dan kepoin status orang gitu. Namun akan sangat lebih baik lagi jika kita bisa menggunakannya itu untuk memperluas networking dan menghasilkan penjualan. Jadi selain untuk kepoin status orang, juga kita bisa menggunakannya untuk memperluas networking dan pada akhirnya menghasilkan penjualan gitu. Nah, untuk poin kedua ini yang akan kita lebih fokuskan di materi privat Islamic Shopping Center yang kita jalankan bersama gitu. Jadi tidak sia-sia lagi ya, jadi akan lebih jauh lebih produktif gitu. Nah, Facebook adalah media sosial yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang yang kita kenal dekat. Sehingga jika kita gunakan untuk media promosi dan personal branding, maka presentasi closing kita akan lebih tinggi.
Nah, dari Facebook organik ini akan ada dua keuntungan atau manfaat yang kita rasakan gitu. Pertama itu memungkinkan kita untuk berjejaring, dan memungkinkan kita untuk memperluas networking tentunya, dan juga untuk personal branding kita di sosial media, terutama di Facebook ya. Nah, maksudnya apa sih? Memungkinkan berjejaring gitu. Memungkinkan berjejaring di sini adalah jadi kita bisa bergabung ke komunitas, gabung ke grup-grup Facebook, gabung ke grup-grup alumni, dan gabung ke grup-grup forum jual beli. Karena di Facebook support grup sharing maupun grup jual beli bisa gratis tanpa berbayar. Jadi kita masuk ke grup-grup belajar, grup-grup alumni, grup-grup forum jual beli, dan grup-grup lainnya. Berbeda dengan media sosial lainnya, contoh saja Instagram ya. Instagram itu hanya ada akun personal dan tidak terdapat fitur grup di dalamnya ya. Jadi emang gak ada grup gitu. Nah, kalau di Facebook kita bisa masuk ke grup-grup tuh banyak banget ya. Dari pengamatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata teman Facebook kita adalah teman yang kita kenal, atau setidaknya teman dari teman kita, sehingga akan lebih memudahkan untuk closing karena kita sudah kenal mereka. Nah, makanya strategi jualan di Facebook yang paling ampuh bukan dengan kita membuat akun kemudian kita namai dengan akun all shop kita. Bukan begitu ya. Melainkan yang paling efektif adalah akun kita pribadi, sehingga strategi berjualan Facebook yang paling ampuh adalah dengan personal branding. Kenapa dengan personal branding? Karena dengan personal branding kita dapat menggali kemampuan kita tentang value, knowledge maupun skill. Dengan personal branding kita dapat mempertajam citra diri, memperbaiki citra diri dengan mengabarkan secara kontinu kepada teman Facebook kita mengenai hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan edukasi. Nah, baru dari hal-hal yang edukatif, yang sifatnya edukasi dan hal yang bermanfaat, menimbulkan ketertarikan, baru kita masuk ke jualan. Itu namanya soft selling atau covered selling. Dan tentu dengan personal branding kita bisa membangun trust atau kepercayaan antara pelanggan dengan penjualnya kita ya, serta produk yang kita tawarkan. Nah, umumnya dengan personal branding ini akan jauh lebih ampuh dalam berjualan di Facebook, karena dari hasil riset, salah satu alasan terbesar customer itu membeli suatu produk adalah karena dia kenal atau tahu si penjualnya siapa. Saya ulangi, salah satu alasan kenapa orang itu beli produk adalah karena si penjualnya itu gitu, bukan hanya karena kehebatan produk, manfaat produk dan lain-lain. Iya betul, karena manfaat produk dan fitur produk dan keuntungan dari produk tersebut, namun juga bisa semakin pertebal dengan karena kenal dengan si penjualnya. Nah, jika si penjualnya ini adalah orang yang trust, terpercaya, atau baik gitu, maka itu akan menjadi sangat meyakinkan kepada si calon customer yang akan beli tersebut gitu. Nah, baik, kita mulai ya, langsung praktek di materi yang Facebook marketing ini. Nah, di awal-awal ini kita siap dulu menyiapkan akun Facebook. Nah, bagi teman-teman atau para mitra, Bapak Ibu yang sudah punya akun, boleh disiapkan aja. Kalau yang belum punya Facebook sama sekali bisa mengikuti panduan ini ya. Kalau yang sudah punya boleh di skip aja gitu. Jadi nanti kita akan menentukan nama FB personal,
cara membuat akun FB. Untuk yang belum punya, kalau yang udah skip aja. Cara menambah teman dan cara memilih pertemanan yang tertarget atau friend list tertarget. Tertarget di sini maksudnya itu untuk data list penjualan kita ke depan gitu. Jadi bukan asal atau ngasal kita memilih teman ya gitu. Friend list. Oke. Selanjutnya kita masuk ke layar Facebook langsung ya, biar kawan-kawan atau teman-teman langsung praktek gitu.